Timnas Indonesia U19 menjadi salah satu tim terbaik hingga berakhirnya fase grup Piala Asia U19 2025. Tim Garuda Asia menjadi tim dengan rekor sempurna dan paling sedikit kebobolan. Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Tim asuhan Nova Arianto sukses mengalahkan Korea Selatan dalam perebutan posisi sebagai juara grup. Dari 3 laga fase grup, Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan. Evandra Florasta dan kawan-kawan sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0, menghajar Yaman 4-1, dan menekuk Afghanistan 2-0. Timnas Indonesia U17 menjadi salah satu dari 2 tim yang berhasil menyapu bersih kemenangan di fase gugur. Satu tim lainnya adalah Uzbekistan, yang sukses menjadi juara grup A dengan mengalahkan Arab Saudi, China, dan Thailand. Selain menyapu bersih kemenangan, Indonesia juga menjadi tim paling sedikit kebobolan sepanjang fase grup Piala Asia U17 2025. Dengan hanya kebobolan 1 kali dari 3 laga, Indonesia memiliki rekor yang sama dengan Korea Selatan. Di babak perempat final Piala Asia U17, Indonesia akan menghadapi Korea Utara. Meski sudah memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025, pelatih Nova Arianto meminta para pemain untuk tidak berpuas diri. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, kini mengincar 2 pemain berbakat lainnya, Ian Maatsen dan Pascal Struijk, setelah berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupessy, dan Dean James. Ini menunjukkan komitmen Kluivert untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia dengan pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia. Setelah menyelesaikan proses naturalisasi, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupessy, dan Dean James resmi menjadi WNI pada 10 Maret 2025. Target selanjutnya adalah Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Kluivert kini mengincar Ian Maatsen dan Pascal Struijk untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia setelah sukses dengan naturalisasi ketiga pemain sebelumnya. Bek kiri berusia 23 tahun, Ian Maatsen saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Premier Inggris. Maatsen dianggap sebagai salah satu bek kiri muda terbaik di Eropa karena kemampuan defensif yang kuat dan kontribusi ofensif yang besar. Sementara itu, Pascal Struijk bermain di Liga Premier Inggris. Struijk telah menjadi andalan di lini belakang Leeds karena posturnya yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kedua pemain ini memiliki kemungkinan besar untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia karena darah mereka. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut, Timnas Indonesia diharapkan lebih kompetitif di kancah internasional. Gelandang AC Milan dan Timnas Belanda Tijani Reijnders bangga memiliki darah Indonesia yang didapat dari sang ibu. Menurut Tijani, hubungan tersebut membuatnya merasa dekat dengan kultur dan budaya Indonesia. Walau tak pernah tinggal di Indonesia, ia merasa punya hubungan yang dalam. Latar belakang saya sebagai orang Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya, kata Tijani kepada FIFA. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya, ucap pemain AC Milan ini menjelaskan. Tijani mengaku mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia. Baginya, dukungan tersebut memiliki arti luar biasa. Oleh karena itu pula, pemain 26 tahun ini juga ingin membanggakan masyarakat Indonesia. Tijani merupakan kakak dari Eliano Reijnders yang merupakan bagian Timnas Indonesia. Eliano melakukan debut membela skuad Garuda pada laga melawan Bahrain pada pertengahan Oktober 2024. Keanehan dalam pelaksanaan drawing kompetisi Liga 4 Indonesia menjadi sorotan publik setelah video proses drawing yang dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan viral di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, PSSI mengecam keras pelaksanaan drawing Liga 4 yang dianggap tidak profesional dan tidak transparan, serta mencederai semangat fair play dalam kompetisi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa kekecewaannya dan menegaskan pentingnya menjaga integritas di setiap tahapan kompetisi, baik di level profesional maupun amatir.
Dalam pernyataannya, Erik menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 berlangsung tidak profesional dan tidak transparan. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga. Kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait, tegas Erick Thohir dikutip dari rilis PSSI. PSSI pun menegaskan bahwa setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian integral dari pembangunan ekosistem sepak bola Indonesia yang berkelanjutan. Dalam hal ini, proses pelaksanaan setiap tahapan, termasuk drawing, harus dijaga ketat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, PSSI dikabarkan sudah melobi 2 gelandang keturunan. Kabar itu disampaikan akun yang biasa melakukan penelusuran pemain keturunan di luar negeri football Indonesia. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI. Selanjutnya tinggal menunggu hasil lobi dari PSSI, tulis Football Indonesia di akun Instagramnya. Tidak diketahui secara pasti siapa 2 pemain yang dimaksud di atas. Namun, informasi lain disampaikan ex-pesepak bola Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Mantan pemain junior Feyenoord Rotterdam itu mengatakan PSSI sudah menghubungi gelandang VfB Stuttgart 2 yang mentas di Liga 3 Jerman, Laurin Ulrich. Perwakilan PSSI, Fardi Bakdim, sudah melakukan komunikasi dengan ayah dari Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bakdim, sudah menghubungi ayahnya Laurin, kata Yusa Nugraha. Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Laurin Ulrich saat ini membela klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Berperan sebagai playmaker, pesepak bola 20 tahun ini mencetak 3 gol dan 5 assist dari 12 laga Liga 3 Jerman 2024 sampai 2205 bersama sang klub. Terbaru ia mencetak gol via tendangan bebas pada akhir pekan lalu. Sayangnya dalam laga tersebut, VfB Stuttgart 2 kalah 1-2 dari Viktoria Köln. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Laurin Ulrich dipromosikan ke tim senior VfB Stuttgart yang eksis di Bundesliga.